Ya, salam pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait literasi, ya, di mana literasi ini nanti yang saya sampaikan berkaitan dengan literasi digital. Nah, secara khusus pada kesempatan ini sekaligus saya mempraktekkan ini smartboard, ya, bantuan dari pemerintah yang harapannya ini bisa menjadi sarana yang untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah. Nah, terkait dengan literasi ini kan bukan hanya berkaitan dengan membaca saja, maka ada literasi digital, kemudian ada yang lisan, yang harapannya ini nanti bisa mengembangkan pengetahuan secara luas. Ya, ini untuk literasi digital. Ya, jadi pengertian dari literasi yang di sini secara khusus literasi digital ini adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan berbagi informasi dengan efektif melalui teknologi digital. Jadi dengan era digital yang sekarang tentunya kemampuan dari kita para pendidik dan juga peserta didik itu harus literat, ya. Kalau barangkali menggunakan TikTok, Instagram atau YouTube dan yang lain-lain itu harus bisa menyaring, memilih dan memilah, ya, mana yang benar dan mana yang salah, maka kita harus memiliki kemampuan yang dinamakan dengan literasi digital itu, ya. Syukur-syukur ya kita sebagai pendidik itu justru malah bisa menggunakan ini, ya, media-media yang kadang-kadang bisa menyebarkan hoax atau konten-konten yang tidak edukatif, ya, tapi kita lawan atau kita isi dengan konten-konten yang edukatif. Jadi misalnya pada TikTok, pada Instagram itu baik kalau misalnya TikTok itu kan hanya dalam waktu yang tidak begitu lama, paling ya sekitar 1 menit, sehingga pesan-pesan singkat supaya bisa menyampaikan informasi-informasi yang positif yang terkait pendidikan, tentunya yang edukatif, ya. Kemudian kalau mungkin yang berkaitan dengan mata pelajaran yang bisa mungkin memberikan catatan-catatan, memberikan penjelasan lebih panjang itu bisa menggunakan Instagram, ya. Ini untuk literasi digital. Saya kira ini era yang sekarang ini sangat dibutuhkan baik untuk pendidik maupun peserta didik. Nah ini urgensinya apa, ya? Tadi beberapa sudah saya singgung, ya, tadi untuk keseharian saya kira kita tidak bisa lepas dari konten-konten yang berbau digital. Nah, literasi digital ini sangat penting, ya, karena dapat, ya, membantu kita, ya, menjaga privasi, kemudian memilih dan memilah informasi tadi yang saya sampaikan, serta membangun etika online, kemudian menjadikan keterampilan yang esensial di era modern atau era digital ini. Maka ya kita harus bijak dalam mungkin menyikapi informasi-informasi digital, hal-hal yang sifatnya privasi yang harus mungkin kita publish ke umum itu seperti apa, tentunya ya kita harus bisa memilih dan memilah itu, ya. Ini saya kira urgensinya untuk literasi digital, ya. Kemudian selain itu, ya, karena perkembangan zaman yang sekarang ini saya kira dengan mudah, ya, menyebarkan informasi bahkan data-data, ya. Di sini saya kira keamanan siber ini sangat dibutuhkan, ya. Maka dalam dunia digital keamanan dan privasi ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dijaga, ya. Untuk ini maka kita perlu memahami cara menjaga data-data pribadi atau dari lembaga atau hal-hal yang tentunya itu menjadi bukan untuk konsumsi publik, ya. Maka keterampilan dasar untuk menjaga ini saya kira harus kita miliki supaya ya tidak ada ancaman di dunia maya dari apa yang sudah kita lakukan, dari aktivitas-aktivitas digital yang kita lakukan, ya. Ini kemudian juga tadi sudah saya singgung, ya, kadang-kadang pada media, ya, misalnya YouTube, ya, kemudian yang paling banyak itu TikTok, ya, pada TikTok, ya, Instagram mungkin juga ada, tapi yang banyak TikTok itu sering digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Ini kan saya kira kita sebagai pendidik harus menangkal untuk itu, maka kita perlu, ya, memberikan pemahaman digital kepada peserta didik. Nah, tentunya ya kita harus paham untuk itu, ya. Ini yang menjadi salah satu tantangan kita pendidik, ya, di era digital ini, supaya hal-hal yang tidak benar, yang tidak edukatif itu tidak tersebar, ya. Jadi di era sekarang ini marak, ya, hoax yang kadang-kadang ini meracuni dari anak-anak generasi muda yang mestinya bisa diberikan dengan konsumsi informasi-informasi yang positif namun yang tidak benar, ya. Maka untuk menghindari disinformasi ini kita perlu mengecek dari keaslian dari informasi atau data-data, kemudian memverifikasi sumber, dan ya tentunya ini dibutuhkan berpikir kritis, ya. Jadi supaya tidak ikut menyebarkan atau share dengan informasi-informasi yang tidak benar, maka kita perlu untuk berpikir kritis dalam menerima informasi itu, ya.
ini sehingga kita perlu menganalisis sumber-sumber dan menilai akurasi dari informasi itu, ya, sehingga tidak terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan. Ini untuk apa? Saya kira tidak menyikapi ya dari ini informasi-informasi yang sifatnya hoax ya. Nah ini maka di era sekarang ini saya kira ya bukan berarti kita terus menutup untuk tidak menggunakan media sosial, tapi tetap kita bisa menggunakan media sosial ya dengan menggunakan hal-hal yang positif tadi ya, dapat menggunakan jejaring yang positif ya. Namun dampaknya itu harapannya justru malah menjadi ini informasi yang edukatif ya atau yang berdampak baik ya, bukan sebaliknya ya. Ini saya kira yang perlu dilakukan yaitu dengan membatasi ya waktu dan juga menghindari konten-konten negatif ini ya. Saya kira dalam penggunaan media sosial atau menggunakan gadget ya, sekarang ini kan saya kira kita semua tidak bisa lepas dari gadget itu, maka ya juga perlu kita batasi ya. Ini kita juga perlu waspada ya apa yang kita lakukan kalau kita punya media sosial ya atau akun TikTok, akun Instagram atau YouTube ya, kita perlu sadar bahwa jejak digital itu saya kira meskipun sudah dihapus akan ya bisa terlacak ya sampai kapanpun. Ya, ini harapannya kan portofolio yang ada di kita itu kan portofolio yang baik sehingga nanti justru bermanfaat ya. Maka pada aktivitas online yang ini selalu kita lakukan atau yang selalu kita akses ini harapannya ya kita berhati-hati dan ya memahami ya dampak dari unggahan atau apa yang kita upload itu supaya juga menjaga etika ya juga privasi dari diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain, jangan sampai mungkin kita malah melanggar dari kode etik atau juga bersentuhan dengan hukum ya. Karena saya kira juga sekarang dengan ini digital itu kan ya ada juga pelanggaran-pelanggaran yang secara maya atau secara siber ya, bahkan juga kalau untuk anak-anak juga ada saja yang pembulian yang secara siber untuk ini. Ya ini saya kira akan merugikan untuk diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Ya. Nah ini akhir ya saya kira harapannya dengan kita memiliki keterampilan literasi digital, ya ini kita sungguh-sungguh memiliki bekal ya untuk beradaptasi atau untuk menggunakan alat-alat digital yang kita miliki ya, apakah itu nanti HP atau laptop atau tab dan yang lain-lain ya. Ini dengan harapan ya kalau kita sebagai pendidik apa yang kita lakukan itu justru berdampak positif untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Maka kita dapat memanfaatkan ya secara positif dari perkembangan zaman ini ya, dan tentunya apa yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan ya, ini supaya menjadi budaya yang positif ya di era perkembangan zaman ini ya. Karena di era digital ini sekarang ini kan terlebih untuk para murid yang kita dampingi, kalau dulu kan hanya 3 sentra pendidikan sesuai yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu, keluarga itu yang pertama dan utama, sekolah dan masyarakat. Kalau sekarang ditambah lagi ruang digital atau dunia maya ya. Ini meskipun sudah tidak berada di sekolah ya atau mungkin sudah di luar jam sekolah, tapi kalau anak-anak kita atau guru-guru kita, teman guru kita mungkin menggunakan itu tidak dengan bijak sehingga berdampak tidak baik, saya kira ya ini akan merugikan diri kita dan mungkin juga lembaga tempat kita bekerja ya. Terima kasih untuk sumbangan dari pemerintah, kementerian yang memberikan ini smartboard ini ya, istilahnya ini ya, ini kan merupakan smartboard digital yang harapannya bisa menjadi sarana pembelajaran yang baik ya. Terima kasih ya, salam pendidikan.